Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 dengan mata kuliah topik khusus dalam akuntansi akan mempresentasikan jurnal hasil penelitian kami mengenai manajemen laba. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama-nama dari kelompok kami. Next. Yang pertama ada saya sendiri, Bella Andriani, kemudian ada Siska Amelia, lalu Ricardo Herendra, Stephanie Angelina, dan Teresita Angela Zita Dewi. Next. Berikut mengenai landasan teori. Next. Yang pertama yaitu mengenai manajemen laba. Manajemen laba adalah keputusan dari manajer untuk memilih kebijakan akuntansi tertentu yang dianggap bisa mencapai tujuan untuk meningkatkan laba atau mengurangi tingkat kerugian yang akan dilaporkan. Salah satu faktor yang memiliki hubungan penting dengan manajemen laba dan dapat membantu para pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi manajemen laba adalah leverage. Selanjutnya, leverage atau biasa disebut hutang yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai asetnya dalam rangka menjalankan aktivitas operasionalnya. Tinjauan literatur tentang manajemen laba menyoroti bahwa leverage membatasi tindakan manajemen laba. Lalu berikutnya corporate governance adalah konsep yang didasarkan pada teori agensi. Corporate governance diharapkan berfungsi sebagai alat untuk memberikan jaminan kepada investor bahwa mereka akan menerima pengembalian dana yang telah mereka investasikan. Selanjutnya ada teori keagenan, yaitu sebuah kontrak antara manajemen atau agen dengan pemilik atau prinsipal. Teori keagenan merupakan suatu pemahaman yang menjadi dasar antara keterkaitan good corporate governance dengan manajemen laba. Teori agensi ini memberikan pandangan bahwa masalah manajemen laba dapat diminimalkan dengan pengawasan sendiri melalui good corporate governance. Selanjutnya mengenai asimetri informasi, yaitu merupakan sebuah keadaan di mana manajer mempunyai akses informasi atas prospek perusahaan yang tidak dimiliki oleh pihak luar perusahaan. Selanjutnya mengenai free cash flow atau arus kas bebas, berarti arus kas yang benar-benar tersedia untuk didistribusikan kepada seluruh investor setelah perusahaan menempatkan seluruh investasinya pada aktiva tetap, produk baru, dan modal kerja yang dibutuhkan untuk mempertahankan operasi yang sedang berjalan. Yang terakhir mengenai pemangku kepentingan, yaitu bagaimana penyelarasan kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan. Usaha penyelarasan kepentingan ini diciptakan suatu tata kelola perusahaan. Kinerja keuangan merupakan salah satu tujuan dari perusahaan. Dengan kinerja keuangan yang diharapkan akan meningkatkan penilaian perusahaan. Next. Selanjutnya mengenai pembahasan jurnal 1 dengan judul Pengaruh Leverage terhadap Manajemen Laba dengan Corporate Governance sebagai Variabel Pemoderasi. Penulisnya yaitu Putu Elsa Pratiwi Dewi dan Ni Gusti Putu Wirawati. Next. Permasalahan dalam jurnal ini yaitu mengenai manajemen laba dan leverage yang menjadi salah satu faktor yang memiliki hubungan penting dengan manajemen laba dan dapat membantu para pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi manajemen. Next. Selanjutnya, hipotesis. Berdasarkan uraian jurnal, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, leverage berpengaruh terhadap manajemen laba. Dan yang kedua, yaitu corporate governance dapat memoderasi pengaruh antara leverage terhadap manajemen laba. Next. Selanjutnya, variabel. Yang pertama yaitu variabel terikat. Dalam penelitian ini adalah manajemen laba atau diibaratkan Y yang diproses dengan discretionary accrual dengan menggunakan model Jones
yang dimodifikasi dengan langkah-langkah sebagai berikut. Bisa dilihat dalam slide. Kemudian yang kedua mengenai variabel bebas. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah corporate governance atau variabel bebas dalam penelitian ini adalah leverage atau diibaratkan dengan X, diukur dengan menggunakan debt to equity ratio karena dapat mengetahui seberapa besar tingkat penggunaan hutang perusahaan terhadap total modal sendiri. Selanjutnya mengenai variabel moderasi. Dalam penelitian ini adalah corporate governance atau diibaratkan sebagai Z yang diukur menggunakan skor CJPI perusahaan dalam penilaian The Indonesian Most Trusted Companies Corporate Governance Prospection Index yang dipublikasikan oleh majalah SWA dikarenakan laporan yang dilakukan oleh IICG dapat memberikan gambaran secara langsung mengenai penerapan GCG dalam perusahaan. Next. Selanjutnya mengenai alat analisis dan metode penelitian. Alat analisis data yang digunakan untuk memecahkan permasalahan penelitian ini adalah teknik analisis MRA dengan menggunakan Statistical Product and Service Solution. Moderate Regression Analysis atau MRA ini dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi dengan persamaan sebagai berikut yang dapat dilihat dalam slide. Kemudian metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi non-partisipan dengan cara melihat, mempelajari uraian-uraian dari buku, jurnal, skripsi, tesis, serta mengutip catatan-catatan yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia yang berupa laporan keuangan tahunan perusahaan dan daftar perusahaan yang terdaftar dalam penilaian CGPI. Next. Selanjutnya mengenai hasil penelitian dapat dilihat ada tabel 3 dan tabel 4 yaitu mengenai statistik deskripsi variabel-variabel penelitian dan hasil uji normalitas. Next. Selanjutnya di tabel 5 ada hasil uji autokorelasi dan di tabel 6 ada hasil uji heterokedastisitas. Next. Dan yang terakhir di tabel 7 ada rekapitulasi hasil MLA. Next. Berikut hasil penelitiannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koefisien regresi variabel leverage sebesar minus 0,3 dan leverage berpengaruh negatif terhadap manajemen laba dengan tingkat signifikan yang diperoleh yakni sebesar 0,002 lebih kecil dari alfa 0,05. Hasil ini menerima hipotesis 1, yaitu leverage berpengaruh terhadap manajemen laba. Dalam penelitian ini menunjukkan angka negatif signifikan, yang artinya apabila perusahaan memiliki hutang yang tinggi, perusahaan memerlukan bantuan dana dari pihak ketiga, baik kreditur maupun investor. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wiyadi pada tahun 2015, Wilderman pada tahun 2013, Ampera, Ningrum, dan Sari pada tahun 2013, dan Rahmat pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba pada seluruh perusahaan selain perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan tabel nomor 7, diperoleh nilai T hitung sebesar minus 6,009, sedangkan nilai T tabel sebesar 2,048. Dan nilai signifikan uji T, yakni nilai p-value sebesar 0,000 lebih dari alfa 0,05, serta nilai koefisien regresi sebesar minus 0,002. Yakni berarti bahwa corporate governance mempengaruhi hubungan antara leverage terhadap manajemen laba, sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima. Hasil pengujian dengan menggunakan MRA ini menunjukkan bahwa koefisien regresi variabel interaksi antara variabel leverage dengan corporate governance sebesar minus 0,002 dengan nilai signifikan sebesar
0,00 lebih kecil dari alfa 0,05. Hasil ini menerima hipotesis 2, yaitu corporate governance mampu memoderasi pengaruh leverage terhadap manajemen laba. Dan berdasarkan jenis variabel moderasi corporate governance, dalam penelitian ini variabel corporate governance dapat digolongkan sebagai variabel moderasi prediktor, yaitu variabel moderasi yang berperan sebagai variabel independen dalam hubungan yang dibentuk. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikan corporate governance sebesar 0,153 dan serta interaksi corporate governance dengan leverage yakni sebesar 0,00. Next. Namun, penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan Yudhya Stuti dan Wiresedana pada tahun 2018 dan Rahmah Sukejo pada tahun 2017 yang menyatakan corporate governance tidak mampu memoderasi terjadinya praktik manajemen laba. Next. Selanjutnya, keunikan dari penelitian ini, yaitu diketahui bahwa leverage dengan menggunakan debt to equity ratio memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Corporate governance mampu memoderasi pengaruh leverage terhadap manajemen laba. Hal ini disebabkan karena nilai corporate governance perception index sebagai hasil survei dari The Indonesian Institute of Corporate Governance yang mencerminkan tata kelola perusahaan yang sesungguhnya pada tahun terkait. Penelitian ini juga dikatakan unik karena menggunakan berbagai variabel seperti variabel terikat, ya variabel yang menggunakan manajemen laba yang diproksi dengan discretionary accrual dengan menggunakan model Jones yang dimodifikasi. Kemudian variabel bebas dengan menggunakan leverage yang diukur menggunakan debt to equity ratio dan juga variabel moderasi yaitu corporate governance yang diukur menggunakan skor CGPI perusahaan. Next. Selanjutnya mengenai jurnal kedua dengan judul Good Corporate Governance sebagai pemoderasi hubungan asimetri informasi terhadap manajemen laba dan perusahaan LQ45 dengan penulis Janati Tangisalu dan Edi Jumadi. Next. Berdasarkan jurnal tersebut, terdapat permasalahan yang ada di dalamnya, yaitu mengenai pengaruh asimetri informasi pada manajemen laba dengan good corporate governance sebagai pemoderasinya. Next. Selanjutnya, hipotesis. Berdasarkan uraian jurnal, maka hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, asimetri informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba pada LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Dan yang kedua, corporate governance dapat memperlemah pengaruh asimetri informasi terhadap manajemen laba pada LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Next. Selanjutnya ada variabel yang digunakan. Yang pertama yaitu variabel independen asimetri informasi mengenai suatu keadaan di mana muncul suatu masalah yang disebabkan oleh ketidaklengkapan informasi, yaitu ketika manajer mengetahui informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dan prospek di masa yang akan datang dibandingkan dengan pemegang saham. Yang kedua yaitu variabel dependen mengenai manajemen laba yang merupakan perilaku dari manajer yang membuat laporan laba rugi dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada periode berjalan tanpa menimbulkan perubahan profitabilitas ekonomi secara jangka panjang. Variabel yang ketiga itu variabel moderasi mengenai good corporate governance yang merupakan serangkaian proses, kebijakan, tata cara, institusi, dan aturan yang mempengaruhi pengontrolan, pengarahan, dan pengelolaan suatu perusahaan. Next. Selanjutnya mengenai analisis dan juga metode penelitian. Yang pertama, analisisnya itu mengenai Moderating Regression Analysis atau MRA dengan analisis regresi linear berganda untuk mengukur kekuatan hubungan antara
dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada slide. Kemudian, alat analisis yang kedua yang digunakan yaitu mengenai MRA, aplikasi khusus regresi linear berganda di mana variabel independen dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi. Moderating regression analysis MRA ini melibatkan variabel moderasi dalam pengaruh antara variabel dependen terhadap variabel independen. Model moderating regression analysis yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam layar. Kemudian mengenai metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian kausalitas. Selanjutnya mengenai hasil penelitian. Yang pertama yaitu ada tabel 4 mengenai model summary. Next. Selanjutnya ada tabel 5 mengenai uji simultan dan tabel 6 mengenai uji parsial. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh asimetri informasi terhadap manajemen laba, yaitu berdasarkan hasil pengujian hipotesis bahwa asimetri informasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap manajemen laba. Artinya, manajemen laba tidak lagi ditentukan oleh asimetri informasi, tetapi ditentukan oleh faktor lain. Idealnya perusahaan memiliki asimetri informasi yang rendah ketika informasi yang diterima manajemen dan pemegang saham menunjukkan kecenderungan tidak asimetri informasi atau rendah asimetri informasi. Karena manajer berusaha meminimalisir informasi yang tidak berimbang antara manajer dan pemegang saham. Oleh karena itu, asimetri informasi cenderung rendah, sehingga manajemen memiliki kebebasan yang berimbang dengan informasi yang diterima pemegang saham, sehingga tidak menimbulkan konflik keagenan. Lalu yang kedua mengenai pengaruh asimetri terhadap manajemen laba dengan good corporate governance sebagai variabel pemoderasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh asimetri informasi terhadap manajemen laba dan good corporate governance sebagai variabel pemoderasi menunjukkan negatif signifikan. Dengan kata lain, good corporate governance mampu memperlemah pengaruh asimetri informasi terhadap manajemen laba. Artinya, semakin lemah atau berkurangnya asimetri informasi, maka manajemen laba juga akan semakin lemah atau berkurang. Dalam hal ini, bahwa dengan adanya peranan good corporate governance, maka dengan lemahnya atau berkurangnya tindakan asimetri informasi yang dilakukan oleh pihak manajemen, maka manajemen laba ikut berkurang. Hal ini dikarenakan adanya tata kelola yang bagus dalam perusahaan. Next. Selanjutnya mengenai keunikan dari jurnal 2, yaitu pengumpulan data menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan dengan menggunakan teknik sampling jenuh. Populasinya adalah semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek LQ45 Indonesia atau IDX yang berjumlah 45 perusahaan, dan semua perusahaan yang digunakan sebagai sampel hasil penelitian ini telah diuji asumsi klasik dan metode analisis data menggunakan teknik regresi linear yang berganda dan moderating regression analysis atau MRA. Dalam penelitian ini menggunakan 3 jenis variabel. Yang pertama variabel independen, variabel dependen, dan juga variabel moderasi. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan dari jurnal yang ketiga, yaitu dengan judul Pengaruh Leverage terhadap Manajemen Laba dengan Corporate Governance sebagai Variabel Pemoderasi pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang terdaftar di BEI periode 2013 sampai 2016 dengan penulis Diana Savitri dan Danis Priyantina. Permasalahannya yaitu laba digunakan untuk mengukur kinerja dan peningkatan dari suatu entitas.
Informasi laba yang terdapat di laporan keuangan merupakan informasi utama dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi, sehingga informasi laba sering menjadi target rekayasa melalui praktik pengelolaan laba untuk tujuan tertentu yang dikenal dengan istilah dengan manajemen laba atau income smoothing. Tindakan manajemen laba itu sendiri terjadi karena pihak manajemen lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan dengan pemegang saham. Berdasarkan teori keagenan, tindakan manajemen laba dapat hasil penelitian-penelitian sebelumnya tidak konsisten untuk variabel corporate governance yang diproksikan dengan Dewan Komisaris Independen, kepemilikan institusional, dan kualitas auditor diminimalisir dengan mekanisme corporate governance. Dan perbedaan tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. Hipotesis yang pertama, hipotesis satu itu leverage berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hipotesis kedua, Dewan Komisaris Independen sebagai variabel moderasi memperkuat hubungan antara leverage terhadap manajemen laba. Hipotesis ketiga, kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi memperkuat hubungan antara leverage terhadap manajemen laba. Dan hipotesis keempat, yaitu kualitas auditor sebagai variabel moderasi memperkuat pengaruh leverage terhadap manajemen laba. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa variabel. Yang pertama ada manajemen laba, yang kedua leverage dengan rumus debt to asset ratio, yaitu total utang dibagi dengan total aset. Yang ketiga Dewan Komisaris Independen dengan sigma komisaris independen dibagi dengan sigma Dewan Komisaris dikali 100%. Kepemilikan institusional dengan rumus sigma saham institusi dibagi sigma saham beredar dikali 100%. Dan kualitas auditor, yaitu variabel kualitas auditor KA diukur dengan data non-metrik atau ordinal jika diaudit oleh KAP Big Four, maka diberikan nilai 1, dan jika diaudit oleh KAP non-Big Four diberikan nilai 0. Untuk keterangan bisa dilihat di PPT. Alat analisis dan metode penelitian dalam penelitian ini yaitu yang pertama ada uji statistik deskriptif, yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik atau karakteristik suatu populasi. Yang kedua ada uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji hipotesis atau regresi linier sederhana dan NRA. Untuk metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Yang menurut Sugiono, penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang datanya berupa angka-angka dan dianalisis menggunakan statistik. Untuk hasil dari penelitian, di sini ditampilkan beberapa tabel. Yang pertama itu tabel hasil analisis statistik deskriptif. Yang kedua ada tabel hasil analisis regresi linier sederhana model 1, dan tabel ketiga hasil analisis MRA model 2, di mana dihasilkan hipotesis 1, leverage ini berpengaruh negatif terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di BEI periode 2013 sampai 2016. Hal ini dibuktikan karena koefisien regresi menunjukkan nilai negatif yaitu 0,113 dan nilai probabilitas sekitar 0,00 lebih kecil dari 0,05. Untuk hipotesis kedua yaitu hasilnya Dewan Komisaris Independen tidak memoderasi hubungan leverage terhadap manajemen laba. Dibuktikan dengan koefisien regresi interaksi leverage yang menunjukkan nilai negatif yaitu 0,145 dan nilai probabilitas 0,664, lebih besar dari 0,5.
masih di hasil penelitian, di mana tabel keempat ini ditampilkan hasil analisis MRA model 3 dan tabel kelima hasil analisis MRA model 4. Di mana hasil hipotesis ketiga ini kepemilikan institusional tidak memoderasi hubungan leverage terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di BEI periode 2013 sampai 2016. Hal ini dibuktikan dengan koefisien regresi menunjukkan nilai positif yaitu 0,465 dan nilai probabilitas sebesar 0,164 lebih besar dari 0,05. Dan hipotesis yang keempat ini menghasilkan analisis data yaitu kualitas auditor tidak memoderasi hubungan leverage terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di BEI pada tahun 2013 sampai 2016. Bisa dilihat dari tabel kelima, yaitu koefisien regresi yang menunjukkan nilai positif yaitu 0,058 dan probabilitas sebesar 0,731 lebih besar dari 0,05. Selanjutnya ini tentang keunikan dari penelitian ini. Penelitian ini membuktikan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Governance yaitu yang diproksikan dengan Dewan Komisaris Independen, kepemilikan institusional, Baik, saya lanjutkan. Mohon maaf tadi terkendala sinyal. Masih di bagian keunikan dari penelitian, yaitu penelitian yang dilakukan peneliti ini menghasilkan analisis yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Naftalia pada tahun 2013. Dan penelitian ini menyimpulkan bahwa pentingnya penerapan good corporate governance pada sebuah perusahaan. Untuk jurnal yang keempat, ini judulnya Free Cash Flow dan Leverage terhadap manajemen laba dengan Good Corporate Governance sebagai pemoderasi di sektor transportasi dengan penulis Paulina Milenia, Natalia Wijaya, dan Nora Sri Hendrieni. Permasalahan dari penelitian yang diambil oleh peneliti yaitu untuk menilai kinerja suatu perusahaan, pastinya investor itu melihat informasi dari laporan keuangan perusahaan, khususnya adalah laba yang diperoleh dari perusahaan. Nah, di sisi lain, pihak dari manajemen ini menginginkan laporan keuangan yang disajikan kepada pihak eksternal terlihat baik. Hal tersebut menjadi pendorong bagi pihak manajemen untuk memanipulasi data laporan keuangan dengan tujuan menarik perhatian pihak eksternal atau investor tadi. Nah, perusahaan yang tidak mampu mencapai target laba yang ditentukan itu biasanya melakukan manajemen laba. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen laba, diantaranya free cash flow dan leverage, serta corporate governance sebagai pemoderasinya. Free cash flow yang tinggi dilakukan untuk meningkatkan laba yang disajikan untuk menutupi tindakan manajemen yang tidak optimal dalam memanfaatkan kekayaan perusahaan.
Sedangkan leverage merupakan penggunaan sumber dana dari utang yang memiliki beban tetap untuk membiayai aset perusahaan dan upaya perusahaan untuk mengendalikan manajemen laba itu dengan menerapkan corporate governance. Hipotesis dari penelitian, untuk hipotesis pertama yaitu free cash flow berpengaruh terhadap manajemen laba. Hipotesis kedua, leverage berpengaruh terhadap manajemen laba. Hipotesis ketiga, good corporate governance memoderasi pengaruh hubungan antara free cash flow dengan manajemen laba. Dan hipotesis keempat, good corporate governance memoderasi pengaruh hubungan antara leverage dengan manajemen laba. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 4 variabel dengan indikator variabel independen, variabel dependen, dan variabel pemoderasi. Untuk manajemen laba, ini menggunakan rasio. Untuk free cash flow ini dengan rumus NOPAT, tambah atau dikurang investasi bersih pada modal, leverage menggunakan rasio debt to asset ratio, dan untuk good corporate governance ini nilai 1 bagi yang diaudit oleh KAP Big Four dan nilai 0 bagi yang tidak diaudit oleh KAP Big Four. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, uji hipotesis koefisien determinasi, uji F, uji T statistik, dan uji moderate regression analysis, atau MRA. Untuk metode penelitian, jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang membuktikan hubungan X yang maaf, jenis penelitian ini adalah kuantitatif yang membuktikan hubungan pengaruh yang ditimbulkan X terhadap Y. Dan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan jasa sektor transportasi yang telah diaudit melalui sistem Bursa Efek Indonesia atau BEI. Dan populasi penelitian ini adalah perusahaan jasa sektor transportasi yang terdaftar di BEI tahun 2018 sampai tahun 2020. Dan total data yang berhasil diolah selama 3 tahun periode penelitian adalah sebanyak 60 data sampel yang diperoleh melalui metode purposive sampling. Dan penelitian ini menggunakan dua pendekatan atau dua teknik, yaitu studi dokumentasi dan studi pustaka. Hasil dari penelitian untuk hipotesis yang pertama yaitu dengan hasil uji T bisa dilihat di PPT. Sudah ada tabelnya dan menyimpulkan bahwa free cash flow berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba. Berdasarkan hasil pengujian parsial, free cash flow berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba yang ditunjukkan dengan nilai sig 0,00 lebih kecil dari 0,05. Artinya, perusahaan yang memiliki free cash flow yang cenderung tinggi, maka akan semakin kecil kemungkinan manajer untuk melakukan praktik manajemen laba. Semakin tinggi nilai free cash flow atau kas perusahaan yang tidak memiliki peruntukan yang dapat digunakan untuk mendanai modal kerja suatu perusahaan, maka secara psikologis manajer tidak tertekan untuk memodifikasi laporan keuangan atau melakukan tindakan manajemen laba karena kinerja manajer sudah terlihat baik di mata para pemegang saham. Untuk hipotesis yang kedua, yaitu dengan hasil uji regresi tahap 1, disimpulkan bahwa leverage tidak mempengaruhi manajemen laba. Berdasarkan hasil pengujian parsial, ditunjukkan dengan nilai 0,90 lebih besar dari 0,05, yang artinya besarnya nominal hutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan tidak menjadi salah satu alasan atau pendorong pihak manajemen untuk melakukan praktik manajemen laba. Untuk hasil hipotesis yang ketiga, yaitu dengan hasil uji regresi tahap 1, menghasilkan
hasil yaitu good corporate governance ini tidak dapat memperlemah ataupun memperkuat pengaruh free cash flow terhadap manajemen laba. Eh, Bisa dilihat dari nilai SIG 0,19 lebih besar dari 0,05. Dan untuk hipotesis yang terakhir, yaitu hipotesis yang keempat, dilihat dari hasil uji regresi tahap 2, menghasilkan bahwa good corporate governance ini tidak dapat memperlemah ataupun memperkuat pengaruh leverage terhadap manajemen laba. Bisa dilihat dari nilai SIG 0,531 lebih besar dari 0,05. Untuk bagian keunikan dari penelitian yang dilakukan, yaitu peneliti ini menggunakan populasi perusahaan jasa sektor transportasi, dan peneliti menggunakan variabel-variabel akuntansi dengan good corporate governance sebagai pemoderasinya. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu, khususnya di bidang akuntansi terkait pengaruh free cash flow dan leverage terhadap manajemen laba, dengan good corporate governance sebagai moderator di perusahaan transportasi. Secara manajerial, hasil penelitian dapat digunakan oleh auditor maupun investor dalam mendeteksi indikasi manajemen laba pada laporan keuangan dengan melihat nilai dari free cash flow perusahaan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh manajer dalam mengelola keuangan perusahaan dan menerapkan strategi yang tepat melalui good corporate governance untuk menghindari praktik manajemen laba dengan meningkatkan nilai dari free cash flow. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jurnal selanjutnya yaitu pengaruh ukuran perusahaan dan laba rugi operasi perusahaan terhadap manajemen laba. Dengan penulisnya yaitu Doni Pramana dan Bakti Setyadi. Slide selanjutnya. Nah, permasalahan dalam jurnal ini yaitu ada 5. Yang pertama, manajemen laba tidak menyimpang dari prinsip-prinsip akuntansi. Namun adanya hal ini dapat mengkikis keyakinan masyarakat terhadap kualitas laporan keuangan. Lalu yang kedua, besar kecilnya perusahaan itu menjadi peluang untuk melakukan manajemen laba. Yang ketiga, manajemen laba itu dihubungkan dengan perilaku manajemen dan akuntansi. Yang keempat, pihak investor lebih memperhatikan laba atau rugi perusahaan ketimbang komponen lain di dalam laporan keuangan. Nah, permasalahan yang terakhir, manajemen laba menjadi hal yang biasa dilakukan oleh pihak manajemen. Selanjutnya, nah, hipotesis pada jurnal ini, hipotesis yang pertama, itu ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Lalu hipotesis 1A, ukuran perusahaan itu berpengaruh terhadap manajemen laba. Lalu hipotesis yang kedua O, laba rugi operasional perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hipotesis H2A, laba rugi operasi perusahaan itu berpengaruh terhadap manajemen laba. Lalu hipotesis ketiga O, ukuran perusahaan dan laba rugi operasi perusahaan itu tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Lalu hipotesis yang terakhir itu H3A, ukuran perusahaan dan laba rugi operasi perusahaan berpengaruh pada manajemen laba.
Nah, variabel pada jurnal ini dibagi menjadi tiga, ada X1, yaitu ukuran perusahaan indikator dari ukuran perusahaan, yaitu menggunakan rasio dengan rumus LN atau total aset. Lalu y X2, itu laba rugi operasi perusahaan indikator dari laba rugi operasi perusahaan, yaitu menggunakan rasio dan rumus laba setelah pajak dibagi dengan penjualan bersih, lalu dikali 100%. Nah, variabel yang ketiga, Y, itu manajemen laba, indikator dari manajemen laba, yaitu menggunakan rasio dengan rumus metode De Angelo, yaitu DA sama dengan TAC min dikurang dengan NDA. Slide selanjutnya. Nah, metodologi penelitian pada jurnal ini dibagi menjadi beberapa bidang keilmuan, yang dimana penelitiannya itu berbeda-beda. Seperti tujuan penelitian, penelitiannya itu menggunakan penelitian terapan, metode menggunakan penelitian ex post facto, tingkat eksplanasi menggunakan penelitian asosiatif atau hubungan, lalu filsafat paradigma itu menggunakan penelitian positivistik, lalu jenis dan analisis data itu menggunakan penelitian kuantitatif, horizon waktu menggunakan penelitian cross-sectional, dan bidang keilmuan yang terakhir yaitu desain penelitian itu menggunakan penelitian kausal atau hubungan pengaruh antar variabel. Dan selanjutnya, nah, analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji statistik deskriptif, terus uji normalitas, uji multikolineritas, uji heteroskedastisitas, terus ada uji autokorelasi, uji T, uji F, analisis regresi linear berganda, dan uji koefisien determinan. Nah, hasilnya itu dibagi menjadi beberapa hasil. Yang pertama tuh hasil uji normalitas residual. Nah, dari tabel tersebut didapatkan nilai dari asimsik itu pada pengujian normalitas residual sebesar 0,2, atau dapat dikatakan bahwa nilai asimsik itu 0 lebih besar dari 0,05. Nah, hal ini menunjukkan bahwa data-data itu berdistribusi secara normal. Lalu hasil yang tabel kedua itu hasil uji multikolineritas. Nah, berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa nilai tolerance dari ketiga variabel tersebut di atas 0,1 dan nilai FIVF hitung untuk kedua variabel di atas yaitu di bawah dari 10. Nah, sehingga kalau didapat ditarik kesimpulan bahwa variabel independen dalam penelitian ini tidak terjadi multikolineritas. Slide selanjutnya. Nah, ini merupakan gambar dari hasil uji heteroskedastisitas dengan grafik scatter plot. Nah, menunjukkan bahwa titik-titik tidak membentuk pola yang jelas dan titik-titik itu menyebar di atas dan di bawah angka 0. Nah, jadi dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi masalah pada model regresi. Slide selanjutnya. Nah, hasil tabel yang ketiga yaitu hasil uji autokorelasi. Nah, pada tabel tersebut didapat bahwa hasil Durbin-Watson atau DW itu hitung untuk penelitian ini adalah 2,253, yang berarti bahwa tidak terjadinya autokorelasi. Nah, yang keempat itu ada tabel hasil uji T. Nah, hasil uji T itu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Yang dimana didapatkan hasil, boleh selanjutnya. Didapati dua hasil. Yang pertama itu pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Nah, berdasarkan tabel slide sebelumnya, itu hasil menunjukkan bahwa nilai T hitung dari variabel ukuran perusahaan yaitu 1-1,934 dengan T tabel yaitu 2,01063. Itu berarti nilai T hitung yang diperoleh lebih kecil dari nilai T tabel yang ditentukan. Nah, dari hasil tersebut, hipotesis penelitian H10 diterima dan H1A ditolak, sehingga dapat dikatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.
Lalu hasil yang keduanya itu pengaruh laba operasi perusahaan terhadap manajemen laba. Nah, berdasarkan tabel di atas, hasil menunjukkan bahwa nilai T hitung dari variabel laba rugi operasi perusahaan yaitu 4,098 dengan T tabel yaitu 2,01063. Itu berarti nilai T hitung yang diperoleh lebih besar dari nilai T tabel yang ditentukan. Dari hasil tersebut, hipotesis penelitian H2O ditolak dan H2A diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa laba rugi operasi perusahaan itu berpengaruh terhadap manajemen laba. Slide selanjutnya. Nah, hasil yang kelima itu hasil uji F. Nah, dari data tersebut, terlihat bahwa F itu hitung yang didapat yaitu 9,071 dengan F tabel yaitu 3,190. Nah, ini berarti bahwa F hitung yang diperoleh itu lebih besar dari F tabel yang didapatkan dengan rumus jumlah sampel dikurangi dengan jumlah variabel independen, lalu dikurangi dengan 1 dalam kurung N kurang K kurang 1, yaitu 9,071 lebih besar daripada 3,190. Nah, dari hasil tersebut, hipotesis penelitian H3O itu ditolak dan H3A diterima, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa ukuran perusahaan dan laba rugi operasi perusahaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap manajemen laba. Lalu tabel yang keenam itu analisis regresi linear berganda. Nah, dari tabel di atas, persamaan regresi dalam penelitiannya itu adalah Y sama dengan 0,568 dikurang dengan 0,022 UK ditambah dengan 0,005 LOSS dan ditambah E. Nah, koefisien regresi ukuran perusahaan itu sebesar 0,022 menggambarkan bahwa jika ukuran perusahaan naik 1 unit atau satu satuan, maka manajemen laba akan turun sebesar 0,022 dengan asumsi variabel lain tetap. Koefisien regresi laba rugi operasi perusahaan itu sebesar 0,005, menggambarkan bahwa jika laba rugi operasi perusahaan itu naik 1 unit atau satu satuan, maka manajemen laba itu akan naik sebesar 0,05 dengan asumsi variabel lain tetap. Slide selanjutnya. Pada tabel yang ketujuh ini, hasil uji koefisien determinasi pada tabel di atas dinyatakan bahwa variasi yang terjadi pada variabel Y atau manajemen laba adalah sebesar 0,244. Hal itu berarti ukuran perusahaan X1 dan laba rugi operasi perusahaan itu X2 dapat menjelaskan manajemen laba sebesar 24,4%. Dan sisanya 75,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh penulis. Boleh selanjutnya? Nah, kesimpulannya, dari pengujian-pengujian tersebut didapati hasil ukuran perusahaan itu tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Nah, hasil itu sama dengan hasil penelitian Agustia tahun 2018 yang menyatakan ukuran perusahaan itu tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Nah, hal ini dikarenakan semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin kecil pula pihak manajemen melakukan manajemen laba. Disebabkan besarnya perusahaan memiliki tingkat pengawasan yang tinggi dari berbagai lini pengawasan seperti pihak pemerintah, investor, kreditur, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Karena hal tersebut juga bertentangan dengan teori agensi yang dimana adanya kepentingan tersendiri antara pihak pemilik dan pihak agensi atau manajemen. Dikarenakan pengawasan yang ketat, maka manajemen mau tidak mau akan mengikuti peraturan dari pihak pemilik agar tidak mendapatkan sanksi yang dapat berujung menyengsarakan pihak manajemen. Nah, lalu dari pengujian tersebut juga didapati hasil laba rugi operasi perusahaan itu berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil ini juga sama dengan hasil penelitian Agustia tahun 2018, lalu penelitian Adrian Syah tahun 2019, dan penelitian Febria tahun 2020. Nah, perusahaan yang mendapatkan hasil laba yang tinggi, maka tidak akan mengurungkan niat untuk tetap melakukan manajemen laba, dikarenakan agar dapat menampilkan kinerja perusahaan yang lebih baik lagi. Pada saat selanjutnya, nah, dan bila perusahaan mendapatkan hasil rugi, ada indikasi melakukan manajemen laba agar dapat menjaga reputasi dan nama baik perusahaan. Bila dikaitkan dengan teori agensi, di mana adanya kepentingan tersendiri antara pihak pemilik dan pihak agensi atau pihak manajemen, yaitu pihak manajemen melakukan manajemen laba agar dapat menghasilkan kompensasi untuknya lebih banyak. Dan bila dalam status perusahaan itu merugi, dan pihak manajemen melakukan manajemen laba agar menyelamatkan dirinya dari sanksi oleh pihak pemilik.
Nah, ukuran perusahaan dan laba rugi operasi perusahaan secara simultan itu berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, hal tersebut dibuktikan dengan hasil F yang dihitung kedua variabel lebih besar daripada F tabel yang telah ditentukan. Lalu nilai koefisien determinasi dari penelitian ini yaitu 0,244 atau 24,4%. Ini menunjukkan ukuran perusahaan dan laba rugi operasi perusahaan itu dapat menjelaskan manajemen laba sebesar 24,4%. Dan sisanya sebesar 75,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti. Boleh next slide. Lalu keunikan dari penelitian ini adalah peneliti menggunakan populasi perusahaan makanan dan minuman di Indonesia yang terdaftar di BEI pada tahun 2017 sampai 2019. Sebanyak 17 perusahaan yang dipilih dengan metode rumus Rovin. Nah, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu itu terkait pengaruh ukuran perusahaan dan laba rugi operasi perusahaan terhadap manajemen laba. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2019 itu bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Laba rugi operasi perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba dan ukuran perusahaan serta laba rugi operasi perusahaan itu berpengaruh terhadap manajemen laba. Slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya itu jurnal ke-6 mengenai pengaruh strategi bisnis dan karakteristik perusahaan terhadap manajemen laba. Dengan penulisnya Dewi Kusuma Wardani dan Pipit Dayu Isbella. Slide selanjutnya. Permasalahan dari penelitian ini yaitu pesatnya perkembangan dan ketatnya persaingan dunia bisnis yang menuntut setiap perusahaan untuk dapat bertahan dan memiliki keunggulan dalam bidang usahanya. Laporan keuangan itu menyediakan informasi mengenai laba perusahaan. Nah, laba itu merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan. Oleh sebab itu, manajemen itu sering melakukan tindakan agar laporan keuangannya itu disajikan terlihat baik dengan metode manajemen laba. Nah, hipotesis yang digunakan di sini ada 5 hipotesis. Hipotesis yang pertama itu strategi bisnis berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Hipotesis kedua, ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hipotesis ketiga itu tentang leverage berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Hipotesis keempat yaitu umur perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Dan hipotesis yang kelima yaitu profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Slide selanjutnya. Nah, variabelnya itu ada beberapa. Yang pertama itu ada manajemen laba, yang dimana manajemen laba itu dibagi menjadi 4 lagi. Yang pertama itu ada menghitung akrual discretionary, yang kedua itu menghitung nilai akrual yang diestimasi dengan persamaan regresi ordinary least square atau OLS. Yang ketiga itu menghitung nilai discretionary akrual menggunakan koefisien regresi pada persamaan. Dan yang keempat itu menggunakan akrual total, yang dimana variabel-variabel tersebut bisa dilihat pada slide. Slide selanjutnya. Lalu ada variabel dari strategi bisnis. Nah, itu dibagi juga dalam 4 bagian, yaitu kemampuan produksi dan distribusi barang dan jasa secara efisien. Yang kedua, variabel tentang tingkat pertumbuhan perusahaan. Yang ketiga itu pemasaran dan penjualan. Dan yang keempat itu intensitas aset tetap. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya lagi. Itu lagi. Nah, variabel selanjutnya itu ada ukuran perusahaan, ada leverage, umur perusahaan, dan profitabilitas, yang dimana variabelnya dapat dilihat pada slide. Boleh slide selanjutnya? Slide selanjutnya. Oke, lagi, itu lagi.
Nah, alat analisis yang digunakan yaitu dengan statistik deskriptif, terus uji asumsi klasik, itu dibagi menjadi beberapa, ada uji normalitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, uji hipotesis. Terus ada uji koefisien determinasi, yaitu uji model dan uji T. Boleh slide selanjutnya. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan penelitian yang lebih menekankan pada pengumpulan data kuantitatif atau data yang berbentuk angka. Nah, penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang berupa dokumen atau laporan keuangan yang merupakan data tertulis yang berhubungan dengan objek penelitian yang diterbitkan oleh perusahaan di BI. Slide selanjutnya. Nah, hasil yang tadi itu ada statistik deskriptif yang dimana eh, ada beberapa uji asumsi klasik. Nah, dari hasil pengujian uji normalitas diperoleh bahwa data data nilai asimsik itu sebesar 0,2 tersebut menunjukkan bahwa signifikansi lebih besar daripada 0,05 sehingga data itu terdistribusi secara normal. Lalu berdasarkan uji heterokedastisitas itu menunjukkan bahwa variabel strategi bisnis, ukuran perusahaan, leverage, umur perusahaan, dan profitabilitas itu memiliki nilai signifikan lebih dari 0,5, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terjadi masalah dari heterokedastisitas pada model regresi. Lalu berdasarkan hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa variabel strategi bisnis, ukuran perusahaan leverage, umur perusahaan, dan profitabilitas itu memiliki nilai tolerance lebih besar daripada 0,10 dan FIF itu lebih besar daripada 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel dependen yang digunakan dalam model regresi penelitian ini terbebas dari segala multikolonialitas. Nah, lalu berdasarkan hasil uji autokorelasi dapat dilihat bahwa nilai DW itu sebesar 1,671. Nilai ini jika dibandingkan dengan menggunakan tabel DW dengan tingkat kepercayaan 5%, dengan jumlah sampel 60 dengan variabel dependen 5 diperoleh nilai sebesar 1,598. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada model regresi ini. Selanjutnya, hasil dari analisis regresi berganda. Yang pertama itu ada uji koefisien determinasi. Nah, itu dapat diketahui bahwa nilai adjusted R square sebesar 0,132. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 13,2% variabel dependen, yaitu manajemen laba, dapat dijelaskan oleh variabel independen, yaitu strategi bisnis. Ukuran perusahaan leverage, umur perusahaan, profitabilitas, itu sisanya sebesar 86,8%. Dijelaskan oleh faktor-faktor yang tidak termasuk dalam analisa regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Lalu uji model yang terakhir itu menunjukkan bahwa hasil uji statistik F itu memiliki probabilitas sebesar 0,026 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa salah satu dari variabel independen yaitu strategi bisnis, ukuran perusahaan leverage, umur perusahaan, profitabilitas secara simultan mempengaruhi variabel dependen yaitu manajemen laba. Hal itu menunjukkan bahwa model itu fit. Slide selanjutnya. Hasil selanjutnya itu uji hipotesis atau uji T atau bisa juga kesimpulan yang dapat diambil. Nah, berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengujian yang dilakukan secara parsial, didapati hasil sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh strategi bisnis terhadap manajemen laba. Itu menunjukkan bahwa hasil penelitian itu menunjukkan bahwa variabel strategi bisnis itu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Lalu pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba, itu hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Lalu yang ketiga, pengaruh leverage terhadap manajemen laba, itu hasilnya menunjukkan bahwa variabel leverage itu berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen laba. Lalu yang keempat ada pengaruh umur perusahaan terhadap manajemen laba. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa variabel umur perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba. Yang kelima, itu pengaruh profitabilitas terhadap manajemen laba. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Selanjutnya, unikan dari penelitian ini adalah peneliti menggunakan populasi perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2016.
2012 sampai 2016. Nah, pemilihan sampel yang menggunakan metode purpose sampling dan terdapat 16 perusahaan yang memenuhi kriteria sampel yang dibutuhkan. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu, khususnya bidang akuntansi, terkait pengaruh dari strategi bisnis dan karakteristik perusahaan, yaitu ukuran perusahaan, leverage, umur perusahaan, dan profitabilitas, dan manajemen laba. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa leverage itu berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen laba dan umur perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba. Sedangkan ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jurnal selanjutnya dapat disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jurnal terkait implikasi teori akuntansi positif dan teori keagenan dalam praktik manajemen laba. Next. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui pengaruh corporate governance yang diproksikan oleh komisaris independen, komite audit, motivasi bonus, motivasi perjanjian utang, dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan di Indonesia yang sudah lama beredar di masyarakat. BI 2015 sampai 2020 yang beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan dan memberikan hasil yang berbeda sehingga perlu dilakukan penelitian kembali. Selanjutnya adalah metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Populasinya adalah perusahaan perbankan yang telah go public di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2020. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik ini dipilih agar mendapatkan informasi yang sesuai dengan variabel yang akan diteliti. Analisis regresi berganda model data dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh komisaris independen, komite audit, motivasi bonus, motivasi debt covenant, dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaan. Next slide. Berikut ini adalah model regresi dalam penelitian. Next. Lalu ada hipotesis yang digunakan itu adalah utang dan motivasi bonus terhadap manajemen laba. Dan variabel yang digunakan itu pada X1 ada komisaris independen, X2 adalah komite audit, X3 adalah motivasi bonus, X keempat adalah motivasi utang, X5 ada ukuran perusahaan, dan Y-nya adalah manajemen laba. Next. Lalu ada alat analisis data dalam penelitian ini itu menggunakan uji Hausman dan uji efek tetap. Uji F atau uji Chow, uji Hausman itu digunakan untuk memilih model efek tetap atau efek acak. Nah, uji efek tetap, uji F atau uji Chow ini digunakan untuk memilih apakah manekin yang akan digunakan merupakan efek yang sering atau acak. Nah, tes Chow itu digunakan untuk memutuskan dampak yang sering atau tetap yang akan digunakan dalam perkiraan. Next. Lalu, pengolahan data dengan regresi data panel menggunakan 3 alternatif metode. Yang pertama ada metode Polet, least rectangle atau common effect, lalu ada metode fixed impact, dan pendekatan random impact. Nah, untuk pengujian pertama, uji Chow dilakukan untuk menentukan antara metode Polit least square dan metode fixed effect. Nah, metode Polish/Square sebelum menguji model ada pada tabel berikut. Nah, pada tabel 2 itu adalah Polish/Square atau hasil umum. Lalu pada tabel 3 ada hasil tes dari Chow.
Tabel 4 ada hasil tes Hausmann dan di tabel 5 hasil efek acak. Nah, dari persamaan regresi di atas, itu dapat dijelaskan bahwa konsistensi sebesar 17,477 menunjukkan besarnya manajemen laba jika komisaris independen, komite audit, motivasi bonus, motivasi perjanjian hutang, dan ukuran perusahaan sama dengan nol. Nilai konstanta adalah 17,477, sedangkan koefisien variabelnya 0,591 sampai di 0,059 untuk setiap perusahaan yang dibandingkan baik secara berurutan maupun acak. Misal, selisih nilai konstanta BRI dengan BTN adalah 1,047 dikurangi ditambah minus 0,826, maka selisih nilainya adalah sebesar 0,22. Nah, dapat dijelaskan bahwa jika BBRI memiliki utang sebesar 0,22 yang harus dibayarkan kepada BTN, maka nilai tersebut akan menjadi keuntungan terhadap BBTN. Next slide. Nah, selanjutnya ada tabel 6, yaitu hasil perhitungan uji F. Berdasarkan hasil uji F, diperoleh nilai peluang 0 dan F hitung sebesar 8,08 dengan DF1 sama dengan K dikurang 1 sama dengan 6 dikurang 1 sama dengan 5 dan DF2 sama dengan NK sama dengan 90 dikurang 6 sama dengan 84 didapat A harga F tabel yaitu 2,32. Nah, biaya kemungkinan 0 jauh lebih kecil dari 0,05 dan nilai F hitung meningkat dari F tabel, yaitu dari 8,08 lebih besar dari 0,05 dengan biaya probabilitas lebih kecil dari 0,05 dan biaya F hitung lebih besar dari F tabel. H6 itu diterima yaitu komisaris, independen, komite audit, motivasi bonus, motivasi perjanjian hutang, dan ukuran perusahaan secara bersamaan memiliki pengaruh ukuran penuh terhadap manajemen gaji di kelompok perbankan yang sudah lama go public di BI periode 2015 sampai 2020. Next slide. Selanjutnya adalah tabel 7, yaitu hasil perhitungan dari uji T. Nah, slide sebelumnya, slide sebelumnya. Nah, interpretasi model regresi itu menunjukkan bahwa besarnya konstanta manajemen laba perusahaan jika variabel komisaris independen K1, komite audit AC, dan UK adalah sama ke 0, baik, saya akan melanjutkan kembali materinya.
Jadi jika terjadi pemekaran komite audit sebanyak 1 kali, maka akan mengakibatkan terjadinya manajemen laba sebesar 0,06%, dan jika ada 1 kali peningkatan motivasi bonus, maka akan mengakibatkan batasan administrasi gaji sebesar 0,21%, dan jika ada penguatan 1 kali dalam motivasi untuk perjanjian utang, itu akan menghasilkan pengurangan administrasi pendapatan melalui 0,01%. Hasil uji T itu menunjukkan bahwa koefisien regresi variabel komisaris independen dan komite audit secara parsial berpengaruh baik terhadap manajemen gaji, sedangkan motivasi bonus, motivasi perjanjian utang, dan juga ukuran perusahaan itu tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Next slide. Setelah menganalisis dan menguji hipotesis tentang pengaruh komisaris independen, komite audit, motivasi bonus, motivasi perjanjian hutang, dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan yang telah go public di Bursa Efek tahun 2015-2020, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, itu adalah komisaris independen itu memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Dan yang kedua, itu komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Yang ketiga, motivasi bonus tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Yang keempat, motivasi perjanjian utang sebagian tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Yang kelima, secara parsial, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Dan yang terakhir, komisaris independen, komite audit, motivasi bonus, selanjutnya yang keenam yaitu komisaris independen, komite audit, motivasi bonus, motivasi utang, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Next slide. Next slide lagi. Nah, selanjutnya adalah keunikan dari penelitian ini. Nah, penelitian ini itu menggunakan populasi perusahaan perbankan yang telah go public di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2020. Beberapa penelitian sebelumnya memberikan hasil yang berbeda, sehingga perlu dilakukan penelitian kembali untuk memberikan hasil yang lebih akurat. Perlu ditambahkan variabel kontrol dengan model panel data tetap. Untuk itu, penelitian ini menguji teori akuntansi positif dengan menganalisis pengaruh komite audit komisaris independen terhadap manajemen laba melalui pengujian hipotesis utang, motivasi bonus terhadap manajemen laba dengan menambahkan variabel ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol terhadap manajemen laba. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dengan analisis data model regresi informasi. Penelitian yang dilakukan menghasilkan analisis yang semakin akurat dengan penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Latif dan Abdullah, Wardianto, Sulistianto, dan juga yang lainnya. Dan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa motivasi yang dikembangkan dalam teori akuntansi positif itu tidak relevan dalam manajemen laba. Baik, next slide. Selanjutnya adalah pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage terhadap manajemen laba pada sektor industri perhotelan, restoran, dan juga pariwisata. Next. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan bukti empiris tentang pengaruh ukuran perusahaan, leverage, dan juga profitabilitas terhadap manajemen laba pada sektor industri perhotelan, restoran, dan pariwisata tahun 2014 sampai 2021. Industri ini dipilih karena pada masa pandemi COVID-19, sektor industri ini terkena dampak yang signifikan, seperti yang dikutip dari WW Ekonomi
bisnis.com bahwa pendapatan mereka mengalami penurunan. Bersama dengan faktor tersebut, penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya itu menunjukkan adanya inkonsistensi, di mana terdapat hasil perbedaan pengaruh antara variabel bebas terhadap manajemen laba, sehingga penelitian tersebut dapat dilakukan kembali. Next slide. Lalu ada hipotesis. Hipotesis satu adalah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Hipotesis dua, profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Dan hipotesis tiga, leverage berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Variabelnya terdapat dua, yaitu yang pertama ada variabel bebas yang terdiri dari ukuran perusahaan, profitabilitas, dan juga leverage. Dan yang kedua adalah variabel terikat dalam penelitian adalah manajemen laba. Next slide. Yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kuantitatif yang menggunakan bantuan software Statistical Package for Social Science ya, atau SPSS sebagai alat bantu untuk menguji data. Dan berikut adalah langkah analisis data pada penelitian ini. Yang pertama ada statistik deskriptif, yang kedua ada uji asumsi klasik yang terbagi lagi menjadi empat, yang dimana yang pertama ada uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan ada uji autokorelasi. Nah, yang ketiga itu ada uji hipotesis. Nah, uji F atau ANOVA digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara bersama-sama dapat memprediksi variabel dependen secara signifikan. Dasar untuk menentukan apakah hipotesis diterima atau tidak adalah sebagai berikut. Di mana jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Dan jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka H0 itu akan ditolak. Next slide. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Next slide. Dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data sekunder berupa annual report dari perusahaan manufaktur yang terdapat di IBI tahun 2014 sampai 2021, dan sebanyak 47 sampel perusahaan perhotelan, restoran, dan pariwisata. Tidak seluruhnya diambil karena tidak semua perusahaan itu memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian, dan metode yang digunakan dalam pengumpulan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling. Nah, berikut tahapan purposive sampling yang digunakan dalam pengambilan sampel perusahaan yang akan diteliti. Next slide. Next slide. Nah, berikutnya adalah hasil. Yang pertama adalah berdasarkan statistik deskriptif. Nah, penilaian analisis deskriptif memberikan penilaian tentang tinggi rendahnya manajemen laba terhadap keseluruhan variabel penelitian tersebut. Nah, ada tabel 2 yang dimana itu adalah tabel statistik. Tabel di atas itu merupakan hasil statistika deskriptif yang menunjukkan manajemen laba pada perusahaan sektor industri perhotelan.
tahun 2014 sampai 2021 secara rata-rata yang memperoleh nilai sebesar 0,00054%. Perusahaan perhotelan, restoran, dan pariwisata dengan manajemen laba tertinggi adalah PT Fast Food Indonesia Tbk pada tahun 2020, yaitu sebesar 1,26, dan PT MNC Land Tbk yang memiliki nilai manajemen laba terendah sebesar minus 1,44 untuk tahun 2020. Nah, rata-rata total aset ukuran perusahaan pada sampel perusahaan perhotelan, restoran, dan juga pariwisata selama periode penelitian itu sebesar 27,27 triliun. Tingkat profitabilitas pada industri perhotelan, restoran, pariwisata itu memiliki nilai rata-rata minus 3,75%, yang menunjukkan bahwa kemampuan manajemen dalam menggunakan aset untuk menghasilkan laba memiliki penurunan sebesar minus 3,75% dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Tingkat leverage perusahaan perhotelan, restoran, dan pariwisata itu memiliki rata-rata total aset sebesar 38,75% selama periode penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 38,75% aset perusahaan yang berasal dari pinjaman oleh pihak ketiga sehingga memunculkan resiko utang yang tinggi. Next slide. Next slide. Nah, yang kedua itu adalah hasil uji asumsi klasik. Hasil pengujian asumsi klasik itu meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi yang terdapat pada tabel 3, yang dimana itu adalah hasil pengujian asumsi klasik. Next slide. Yaitu hasil uji hipotesis. Nah, hasil pengujian hipotesis dilakukan dengan model regresi berganda dapat dilihat pada tabel 4. Next slide. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis di atas, nilai adjusted R2 untuk ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage terhadap manajemen laba itu sebesar 0,5%. Ini berarti seluruh variabel independen dalam penelitian ini, yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage itu tidak dapat menjelaskan proporsi varians dari manajemen laba sebesar 0,5% dan 44,5%. Dijelaskan oleh variabel lain di luar persamaan ini. Dan hasil uji T pada tabel 4 itu menunjukkan bahwa semua variabel independen tidak dapat memprediksi variabel independen. Pengujian hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah untuk menguji apakah ukuran perusahaan itu memiliki pengaruh yang positif terhadap manajemen laba. Hasil penelitian pada tabel 4 menunjukkan terhitung sebesar 0,016 dan nilai signifikansi sebesar 0,586. Koefisien yang dimiliki variabel ukuran perusahaan berarah positif, yang berarti semakin tinggi ukuran perusahaan akan meningkatkan tingkat manajemen laba, atau sebaliknya semakin rendah ukuran perusahaan dan menurunkan manajemen laba. Next slide. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa leverage itu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Perusahaan dengan tingkat leverage tinggi akibat besarnya total hutang terhadap total aset akan menghadapi resiko default yang tinggi, yaitu perusahaan terancam tidak mampu memenuhi kewajibannya. Nah, tindakan manajemen laba tidak dapat dijadikan sebagai mekanisme untuk menghindarkan default tersebut. Nah, pemenuhan kewajiban harus tetap dilakukan dan tidak dapat dihindarkan dengan manajemen laba. Selain itu, faktor pandemi COVID-19 membuat perusahaan itu lebih mementingkan eksistensi mereka terlebih dahulu. Next slide. Nah, keunikan dari penelitian ini adalah peneliti ini itu menggunakan populasi dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di
BI di masa pandemi COVID-19. Nah, BI itu mencatat perusahaan perhotelan, restoran, dan juga pariwisata pada tahun 2014 hingga 2021 itu berjumlah 47 perusahaan. Namun, eh, dalam perusahaan tersebut tidak seluruhnya diambil karena tidak semua perusahaan itu memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian. Nah, penelitian ini itu dilakukan untuk menemukan bukti empiris tentang pengaruh ukuran perusahaan, leverage, dan juga profitabilitas terhadap manajemen laba pada sektor industri perhotelan, restoran, dan pariwisata tahun 2014 sampai 2021. Nah, industri ini tuh dipilih karena pada masa pandemi COVID-19, sektor industri ini tuh terkena dampak yang signifikan. Hasil penelitian ini tuh juga sejalan dengan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Christopher pada tahun 2017, serta Zhou dan juga Pagalung di tahun 2011. Nah, temuan ini itu nyatanya tidak mendukung positive accounting teori yang berpendapat bahwa perusahaan besar itu memiliki profit yang tinggi dan leverage yang tinggi akan melakukan manajemen laba. Nah, sebagai implikasi praktis yang didapatkan dari hasil penelitian bagi para manajemen industri perhotelan, restoran, dan pariwisata adalah manajemen itu harus berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait manajemen laba, terutama selama terjadi bencana yang tidak diinginkan seperti pada saat pandemi COVID-19. Nah, penelitian ini itu tidak memiliki variabel kontrol dan mengabaikan faktor-faktor ekonomi mikro dan makro seperti kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah selama pandemi COVID-19 yang mungkin mempengaruhi hubungan kausal variabel bebas terhadap variabel yang terikat. Sehingga dengan mempertimbangkan faktor-faktor dan variabel tersebut, penelitian selanjutnya itu diharapkan dapat menghasilkan penelitian yang lebih komprehensif. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Untuk pemateri selanjutnya, saya persilakan. Terima kasih. Jurnal yang ke-8 yaitu jurnal yang ke-9, pengaruh asimetris informasi dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaan pertambangan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Next. Pada jurnal ini permasalahannya itu manajemen sebagai suatu fenomena yang dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang menjadi pendorong timbulnya fenomena tersebut. Masalah manajemen laba tersebut merupakan masalah keagenan yang seringkali menimbulkan masalah dan oleh karena adanya pemisah peran atau perbedaan kepentingan antara publik dengan pengelola perusahaan. Apabila suatu kondisi di mana pihak manajemen ternyata tidak berhasil mencapai target laba yang ditentukan, maka manajemen akan memanfaatkan fleksibilitas yang diperbolehkan oleh standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk memodifikasi laba yang dilaporkan, yang dimana tidak sesuai dengan kondisi perusahaan. Kondisi ini dikenal dengan sebagai informasi yang tidak simetris atau asimetris informasi atau information asymmetric. Next. Nah, di sini ada hipotesisnya itu A1 terdapat pengaruh signifikan negatif antara ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Nah, yang ada H2 terdapat pengaruh signifikan negatif antara kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba, yaitu untuk menggunakan variabel manajemen laba, indikatornya yaitu akar modal kerja dibagi dengan penjualan, dikurangi akar modal kerja dibagi penjualan. Nah, yang kedua ada akar modal. Nah, indikatornya laba bersih operasi dikurangi aliran arus kas aktivitas operasi. Next.
Nah, ada alat analisis dan metodologi penelitiannya, yaitu yang pertama ada alat analisis. Alat analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik, yaitu dalam kurung meliputi uji normalitas, uji multikolonialitas, uji autokorelasi, dan uji heter heterokedastisitas. Nah, yang kedua ada metodologi penelitian. Nah, yang digunakan adalah metode kuantitatif. Next. Hasil pada jurnal itu yaitu asimetris informasi terdapat manajemen laba. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa asimetris informasi mempengaruhi positif pada manajemen laba dengan hasil terhitung sebesar 3,532 dengan tingkat signifikasi 0,1. Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa asimetris informasi berpengaruh positif pada manajemen, maka disimpulkan bahwa A1 diterima artinya secara parsial variabel asimetris informasi dapat disimpulkan A1 diterima artinya secara parsial variabel asimetris informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel manajemen laba. Hasil pengujian ini mendukung hasil penelitian Mulyati yang dinyatakan bahwa asimetris informasi mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi asimetris informasi, semakin tinggi peluang yang dimiliki manajemen untuk melakukan manajemen laba. Next. Nah, hasil yang kedua, pengaruh ukuran untuk perusahaan terhadap manajemen laba. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif pada manajemen laba. Hal ini dikarenakan ukuran perusahaan memiliki nilai terhitung sebesar 0,863 dengan tingkat signifikan yaitu 0,392. Maka disimpulkan terdapat H2 ditolak artinya secara parsial variabel ukur perusahaan tidak mempengaruhi terhadap variabel manajemen laba. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yamadita Yamaditya yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikasinya terhadap manajemen laba. Next. Nah, keunikannya itu untuk periode pengamatannya diharapkan menggunakan tahun yang terbaru agar dapat memberikan gambaran terkini mengenai faktor-faktor yang terdapat mempengaruhi berpengaruh terhadap manajemen laba dan juga subjek dan variabel penelitian juga perlu ditingkatkan. Next. Zona yang ke-10 yaitu berjudul manajemen laba. Ukuran untuk ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial dan kompensasi bonus. Next. Di jurnal ini permasalahannya ada tiga. Yang pertama, bagaimana ukuran perusahaan mempengaruhi praktik manajemen laba. Yang kedua, apa pengaruh kepemilikan manajerial terhadap praktik manajemen laba. Yang ketiga, bagaimana kompensasi bonus dapat mempengaruhi praktik manajemen laba. Next. Hipotesisnya yaitu yang pertama ada variabel simetris informasi yang mempengaruhi positif terhadap manajemen laba. Hipotesis yang kedua, variabel ukuran perusahaan tidak mempengaruhi signifikan terhadap manajemen laba. Yang hipotesis yang ketiga, terdapat pengaruh signifikan positif antara kompensasi bonus terhadap manajemen laba. Nah, untuk variabelnya yang pertama itu untuk ukuran perusahaan, rumusnya LN LN total aset. Nah, kemudian yang kedua kepemilikan manajerial yaitu dengan rumus jumlah saham oleh manajerial dibagi jumlah saham yang beredar dikali 100%. Kemudian yang terakhir koefisiensi bonus yaitu dengan rumus dengan LN kompensasi. Next.
Nah, alat analisis yang itu yang digunakan untuk penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, deskriptif dan regresi data panel. Nah, kemudian metodologi penelitiannya itu yang menggunakan metode kuantitatif. Nah, hasil yang pertama itu tabel 1. Itu hasil dari pengujian statistik deskriptif itu hal ini menunjukkan bahwa data ukuran perusahaan manufaktur di tahun 2014 sampai 2017 bersifat homogen atau berkelompok. Variabel ini juga memiliki nilai maksimum sebesar 30,44140 pada perusahaan Kalbi Farma Tbk dan nilai minimum sebesar 25,2953 pada perusahaan Kedaung Indah Kent Tbk. Kepemilikan manajerial pada penelitian ini diproseskan presentasi jumlah saham yang dimiliki oleh manajerial, nilai rata-rata kepemilikan manajerial perusahaan manufaktur tahun 2014 sampai 2017 sebesar 9,29% dari jumlah keseluruhan saham beredar perusahaan manufaktur. Nah, kemudian nilai rata-rata kepemilikan manajerial perusahaan manufaktur lebih rendah dari standar deviasinya, yaitu sebesar 10,40. Hal ini menunjukkan bahwa data kepemilikan manajerial perusahaan manufaktur tahun 2014 sampai 2017 bersifat heterogen atau bervarian. Variabel ini juga memiliki nilai maksimum sebesar 3,8 pada perusahaan Wismilak, Wismilak Inti Makmur Tbk dan nilai minimum sebesar 0,009% pada perusahaan Duta Pertiwi Nusantara Tbk. Nah, pada tabel kedua, nilai dari hasil yang kedua yaitu ukuran perusahaan memiliki statistik T dengan nilai prop sebesar 0,0004 di bawah tarif signifikan sebesar 0,05 atau 5% dan koefisien regresi negatif sebesar 0,862079. Dengan demikian, ukuran perusahaan yang diproyeksikan dengan total aset memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin kecil pula kemungkinan terjadinya manajemen laba dalam perusahaan. Kepemilikan manajerial memiliki statistik T dengan nilai prop sebesar 0,2780 di atas tarif signifikan sebesar 0,05 atau 5% dan koefisiennya dengan regresi negatif sebesar 0,010556. Dengan demikian, kepemilikan manajerial yang diproyeksikan dengan persentase kepemilikan saham oleh manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba. Berdasarkan tabel 2, kompensasi bonus memiliki statistik T dengan nilai prop sebesar 0,0114 di bawah tarif signifikan sebesar 0,5 atau 5% dan koefisiennya regresi positif sebesar 0,402585. Dengan demikian, kompensasi bonus yang diproyeksikan dengan total persentase memiliki pengaruh signifikan positif terhadap manajemen laba. Unikannya topik jurnal adalah manajemen laba. Manajemen laba mengacu praktik akuntansi yang dirancang untuk mempengaruhi laporan keuangan perusahaan dengan cara yang menguntungkan dan kelompok individu tertentu di dalamnya. Topik ini penting karena dapat mempengaruhi persepsi investor, kreditor, dan pengguna informasi keuangan lainnya tentang kinerja perusahaan. Sekian dari saya. Kembalikan ke moderator. Baik, berikut presentasi dari kelompok 3. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari perkataan maupun perbuatan kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.